Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ar-rasulil mujtaba Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ahlil wafa wa man tabi'a bihadyihi ila yaumi ba'thil wara. Haibati fillah, a'azzan wa huwa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran dari pelajaran kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagaimana beliau menjadi seorang yatim, dan juga bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kecil, beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mandiri karena beliau merupakan seorang yang yatim. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, ayah beliau sendiri meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunda, dan ibunda beliau meninggal ketika beliau berumur 6 tahun. Saat ibunda beliau hendak pergi mengunjungi makam suaminya yaitu Abdullah, kemudian di perjalanan pulang beliau meninggal, tepatnya di daerah Abwa antara Mekah dan juga Madinah. Beralihlah pengasuhan beliau kepada kakek beliau yaitu Abdul Muttalib, dan tidak lama setelah itu, 2 tahun kemudian kakek beliau pun meninggal, sehingga beliau berpindah ke pengasuhannya dari kakek beliau ke paman beliau yaitu Abu Talib. Karena Abu Talib itu paman kandung beliau. Jadi Abu Talib itu saudara kandungnya Abdullah. Ibu mereka itu satu, yaitu Fatimah bintu Amr. Jadi Abdul Muttalib sebelum meninggal mewasiatkan bahwa Muhammad ini ketika aku meninggal, berikan kepengasuhannya kepada Abu Talib, yaitu paman beliau. Dan Abu Talib merupakan orang yang fakir, orang yang miskin, tidak mempunyai harta. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil beliau sudah bekerja sendiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam dari kecil sudah mulai bekerja dengan menggembala kambing. Dan setelah beliau beranjak remaja, beliau juga sudah mulai melakukan pekerjaan lain, yaitu berdagang, sebagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi tersebut pernah menggembala kambing. Faqila wa anta ya Rasulullah, maka beliau pun ditanya, apakah engkau juga wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Ya, saya juga dulu pernah menggembala kambing. Aku pernah menggembala kambing milik orang-orang Mekah untuk mendapatkan upah sekitar 1/4 dinar.
qararit itu sekitar 1/4 dinar pada waktu itu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam seperti nabi-nabi yang dahulu, Daud alaihi salam, Musa alaihi salam, mereka semua juga pernah menggembala kambing. Hal ini bukanlah sebuah sadfah, bukanlah sebuah kebetulan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka para nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk memberikan hidayah petunjuk kepada para umatnya dengan menjadikan mereka penggembala kambing di masa kecilnya. Apa di antara hikmah yang bisa kita ambil mengapa Allah Subhanahu wa taala perlakukan mereka demikian? Yang pertama di antara pelajaran yang dapat kita ambil adalah at-tamarrun wat tadarrujul amali min riayatil hayawan ila riayati bani Adam, yaitu at-tamarrun berlatih, wat tadarrubul amali praktek secara langsung, yang mana mereka para nabi termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak pada saat mereka dewasa mereka akan Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi nabi untuk memberikan petunjuk, mendakwahkan Islam ini kepada umatnya. Maka sebelum mereka terjun membimbing para umatnya, Allah Subhanahu wa taala berikan pelatihan terlebih dahulu dengan mereka membimbing kambing-kambing tersebut. Wa ta'awudu 'alal hikam wasyafaqah was-sabr, dan juga supaya mereka para nabi termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa dengan al-hikam, terbiasa dengan hikmah, wasyafaqah, dan juga kasih sayang, was-sabr, dan juga kesabaran. Bagaimana bisa? Lihatlah ketika seseorang menggembala kambing, dia akan mendapati kambing ini dengan berbagai macam dan berbagai jenis. Ada kambing yang susah diatur, pengennya naik batu, pengennya naik ke tebing. Ada kambing yang pengennya menjauh dari rombongan. Ada kambing yang sukanya menyendiri, rakus, pengen makan rumput yang banyak. Ada kambing macam-macam. Berbagai macam kambing tersebut, seorang nabi dilatih untuk sabar. Bagaimana mengumpulkan kambing tersebut sehingga mereka semua bisa makan dengan kenyang, sampai kemudian di sore hari mereka kembali ke kandangnya dengan selamat. Dan dalam hal ini membutuhkan begitu banyak kesabaran. Pernah nggak menggembala kambing? Teman-teman ada yang pernah gembala kambing? Pernah? Pernah Pak? Bagaimana kesabaran menggembala kambing Pak? Luar biasa. Saya pun pernah. Dulu waktu saya kecil, saya menggembala kambing. Tidak banyak, karena kakek saya punya kambing paling cuma 3 ekor, 4 ekor, sedikit lah. Tapi Masya Allah, sedikit aja luar biasa butuh kesabarannya. Kita harus giring, apalagi anak kecil Pak. Bukan seperti kita yang sudah dewasa, masih kecil, udah dilatih untuk menggembala kambing. Jadi seorang nabi ketika Allah Subhanahu wa taala latih untuk menggembala kambing, insya Allah pada saat dewasa mereka sudah terbiasa untuk bersabar menghadapi umat-umatnya yang berbagai macam. Ada yang kaya, ada yang fakir, ada yang egois, pengennya menang sendiri, ada yang sok tahu, ada yang merasa paling pinter, ada yang bodoh, dan berbagai macam umat-umatnya. Ini salah satu hikmah. Kemudian hikmah yang lain adalah hal ini menunjukkan tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap rendah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tasrih biminnatillahi alaihi, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan
anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Di mana dahulu beliau seorang penggembala kambing, kemudian beliau menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana beliau bertawadhu, rendah hati, sehingga la yata'ala 'alal faqir li'annahu kana faqiran wa la yatakabbar 'alas saghir li'annahu kana saghiran. Sehingga kelak di kemudian hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan merasa tinggi terhadap seorang yang fakir, karena dahulu beliau juga pernah fakir. Wala yatakabbar, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak akan sombong atas orang yang kecil, karena dahulu beliau juga pernah menjadi orang kecil, hanya seorang penggembala kambing. Wa qad jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benar pernah datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nampak pada orang tersebut seakan-akan takut ketika menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada orang tersebut, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hawin alaik, slow, santai, tenang aja. Fa inni lastu bimalik, karena aku bukanlah raja. Innama ana ibnu mra'atin ta'kulul qadid. Aku adalah seorang anak perempuan yang makan al-qadid. Al-qadid itu adalah daging yang dijemur dan diasinkan agar awet. Menunjukkan bahwa Nabi SAW hanya seorang manusia biasa, anak seorang perempuan biasa. Supaya orang tersebut tidak takut mendekat kepada Nabi SAW. Dan benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, lintalahum, engkau berbuat lembut kepada umatmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, seandainya engkau itu adalah seorang yang keras, yang tebal hatinya, lan faddu min haulik, niscaya mereka sahabat-sahabatmu, umat-umatmu akan berpencar meninggalkanmu, tidak akan berkumpul di sekelilingmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, maka maafkanlah mereka, mintakanlah ampunan kepada Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Kebayang kalau seandainya Nabi SAW itu anak seorang raja, maka ada kemungkinan beliau akan takabur. Betapa banyak raja di dunia ini yang dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, kemudian semena-mena terhadap rakyatnya, kemudian bersikap sombong, angkuh terhadap rakyatnya, orang-orang di sekelilingnya. Maka siapa yang akan mengikutinya di kemudian hari? Maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan Nabi SAW seorang yang menggembala kambing, untuk melatih kesabaran beliau dan juga sikap lemah lembut beliau dalam menghadapi orang-orang dengan berbagai macamnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, beliau sallallahu alaihi wasallam juga berdagang, menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu makan dari hasil jerih payahnya sendiri, tidak mengandalkan apa yang ada di tangan manusia, tidak mengharapkan pemberian orang lain. Dan Nabi SAW, beliau sebagaimana diceritakan oleh Abu Talib pernah berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini orang yang fakir, udah tidak ada harta lagi, sedangkan anak-anakku banyak. Abu Talib itu memiliki Ja'far, ada
Ali, ada Aqil, banyak keluarganya. Dan beliau seorang yang fakir. Maka kemudian Abu Thalib menyarankan kepada Nabi SAW, seandainya engkau pergi untuk berdagang bersama dengan kafilah Quraisy, bersama dengan Quraisy, kafilah dagang Quraisy menuju Syam. Meskipun aku tahu, aku takut engkau akan dicelakakan oleh orang-orang Rum, oleh orang-orang Romawi ketika engkau pergi ke Syam dan mereka mengetahui keberadaanmu. Tapi saya sudah tidak punya harta lagi, gimana? Pergilah ke Khadijah. Yang mana saat itu Khadijah merupakan saudagar, salah satu saudagar terkaya kabilah Quraisy pada waktu itu. Akan tetapi Nabi SAW merupakan seorang yang pemalu. Beliau tidak datang kepada Khadijah kemudian menemui Khadijah minta pekerjaan, malu. Apalagi Khadijah perempuan. Akan tetapi Nabi SAW mengirimkan temannya untuk ngobrol, bilang ke Khadijah bahwa dia adalah seorang yang menginginkan pekerjaan. Maka Khadijah menyambut keinginan Nabi SAW dengan gembira, karena Khadijah mengetahui bahwa Nabi SAW merupakan seorang yang terkenal dengan akhlak baiknya, terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan amanahnya. Ketika Khadijah mengetahui bahwa Nabi SAW menginginkan pekerjaan dengan berdagang, maka Khadijah seketika itu pula mengirimkan seseorang untuk memberikan pekerjaan kepada Nabi SAW, memberikan barang dagangannya kepada Nabi SAW untuk dibawa ke Syam. Dan beliau Khadijah menjanjikan kepada Nabi SAW 2 kali lipat dari apa yang ia janjikan kepada orang lain apabila Nabi SAW mendapatkan untung dari barang dagangannya. Dan benar, dengan kejujuran beliau, dengan akhlak beliau yang mulia, dengan amanah yang beliau miliki, beliau berhasil mendapatkan untung bahkan lebih berlipat ganda daripada yang didapatkan pedagang-pedagang lain. Dan beliau tidak berbuat curang menyembunyikan sebagian dari keuntungan tersebut, meskipun keuntungan tersebut banyak. Beliau kembalikan kepada Khadijah dengan jujur. Beliau katakan, Khadijah, ini modalnya, ini untungnya, begitu banyak. Dan Khadijah pun menepati janji beliau kepada Nabi SAW untuk memberikan 2 kali lipat dari yang ia berikan kepada pedagang-pedagang lain. Dan Nabi SAW saat itu berjalan menuju Syam bersama dengan Maisarah, seorang budak milik Khadijah, seorang pembantu milik Khadijah yang bernama Maisarah. Yang kemudian Maisarah menjadi salah satu wasilah, salah satu perantara Nabi SAW sampai kemudian menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha wa anis sahabati ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dari pelajaran dari kisah tentang bagaimana Nabi SAW berdagang dan mengambil faedah upah dari barang dagangan yang beliau SAW jajakan, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, yang pertama yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah berdagang Nabi SAW adalah bahwa Nabi SAW itu beramal atau bekerja dengan jerih payah sendiri, tanpa mengandalkan dari hasil tangan orang lain, tanpa mengandalkan dari apa yang ada di tangan orang lain, pemberian orang lain. Dan ini menunjukkan bahwa seorang da'i ilallah,
seorang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, meskipun boleh baginya untuk menerima apa yang diberikan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para nabi, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin." Katakanlah, aku tidak mengharapkan, aku tidak meminta dari kalian dengan apa yang aku dakwahkan min ajrin, dari upah. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka tidak meminta upah atas dakwah yang mereka sampaikan, atas seruan Islam yang mereka ajakkan manusia kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum, berikutnya di antara pelajaran yang dapat kita ambil bahwa seseorang itu, baik itu seorang dai maupun selain dai, harus bekerja supaya dapat beramal dengan hasil kerja yang ia upayakan. Nabi SAW pernah mengatakan, "Innallaha yuhibbul abdal muhtarif." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang al-muhtarif, yang giat berusaha, yang giat bekerja, bukan semata-mata untuk dia mengumpulkan harta dunia seperti Qarun, bukan, akan tetapi karena dengan harta tersebut kemudian dia dapat infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, "Innallaha yuhibbu 'abdan taqiyan khafiyan." Dalam riwayat lain disebutkan ghaniyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang tersembunyi, yang kaya. Tentunya bukan kaya yang membawanya kepada kesombongan, akan tetapi kekayaan yang membawanya kepada ketakwaan. Kekayaan yang membawanya kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal, karena seseorang tidak mungkin berinfak kalau dia tidak memiliki harta. Seseorang tidak mungkin menunaikan zakat kalau dia tidak memiliki harta. Tidak mungkin kita berangkat haji kalau tidak memiliki harta. Ustadz, bisa jalan kaki Ustadz? Sok weh kalau mau jalan kaki mah dari sini sampai ke Arab Saudi sana. Ala kulli hal, kita harus memiliki harta untuk kita beramal. Dalam sebuah hadis, para sahabat pernah berbondong-bondong, sebagian sahabat berbondong datang kepada Nabi SAW mengadu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim." Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang memiliki kekayaan, mereka telah pergi bersama dengan pahala-pahala mereka. Yusalluna kama nusalli, mereka semua salat seperti kita salat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka semua berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, akan tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sedangkan kita tidak memiliki harta tersebut yang dapat kita gunakan untuk bersedekah. Maka seorang yang memiliki harta, seorang yang bekerja untuk mendapatkan harta, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada seorang yang tidak memiliki harta, maka dia tidak memiliki kemampuan untuk berjuang di jalan Allah dengan harta tersebut. Apalagi seorang hamba yang bermalas-malasan, tidak mau bekerja. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-afaf wal ghina wat tuqa. Taib haibati fillah azza wa iyyakum. Kemudian berikutnya
kisah yang dapat kita ambil pelajaran dari perjalanan hidup Nabi SAW adalah tentang haliful fudul, yaitu sebuah perjanjian yang diadakan oleh orang-orang Quraisy untuk mengangkat kezaliman, untuk menolong orang yang terzalimi. Ini terjadi ketika Nabi SAW kira-kira berusia 20-an tahun atau 20 sekian tahun. Di mana sebabnya adalah ada seorang dari daerah Yaman, dari kabilah Zubaid, dia datang ke Mekah untuk berdagang. Kemudian dia menjual barang dagangannya kepada Al-As bin Wa'il. Akan tetapi Al-As bin Wa'il tidak mau membayar barang dagangan tersebut. Maka kemudian orang Zubaidi tersebut menyeru di Baitullahil Haram meminta pertolongan dari orang-orang Quraisy. Maka kemudian orang-orang Quraisy mereka berkumpul, banyak kabilah Quraisy yang berkumpul, di antaranya ada kabilah Banu Hashim dan juga ada kabilah Banu Zuhrah dan juga Banu Taim dan lain sebagainya. Mereka berkumpul di rumah salah seorang pemuka kaum di antara mereka yang bernama Abdullah ibn Jad'an, yang mana mereka kemudian berjanji sepakat untuk tidak ada lagi kezaliman di tanah haram ini. Apabila ada seseorang yang terzalimi, maka mereka semua pemuka kaum tersebut akan maju menolong kezaliman tersebut, menolong orang yang mazlum, orang yang terzalimi, dan mengembalikan haknya kepada si mazlum, kepada orang yang terzalimi tersebut. Nabi SAW pernah mengatakan tentang haliful fudul. Kata beliau SAW, syahidtu hilfal mutayyabina ma'a umumati fama uhibbu anna li humuran na'am wa anni ankuthuhu. Kata beliau SAW, aku pernah menyaksikan bersama dengan paman-pamanku hilfal mutayyabin, perjanjian orang-orang yang begitu baik. Fama uhibbu anna li humrun na'am, maka aku tidak suka untuk memiliki humrun na'am, yaitu ibarat tentang harta paling mulianya milik orang Arab, diibaratkan sebagai onta merah. Aku tidak suka untuk memiliki humrun na'am, sedangkan aku menyelisihi perjanjian tersebut. Maka perjanjian ini merupakan salah satu hal yang menunjukkan meskipun orang-orang Quraisy itu dalam keadaan jahiliyah, akan tetapi mereka memiliki sebagian akhlak-akhlak yang mulia. Dan akhlak-akhlak mulia tersebut Nabi SAW tidak pernah ingkari. Yang beliau ingkari adalah kejahiliyahan mereka. Dan orang-orang yang begitu mulia di dalam masa jahiliyah, ketika mereka kemudian masuk Islam, mereka akan menjadi orang-orang yang mulia saat Islam. Nabi SAW pernah ditanya, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang paling mulia? Kata Nabi SAW, atqahum, orang yang paling bertakwa. Kemudian beliau ditanya, bukan ini yang kami maksudkan wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, Yusuf adalah seorang nabi, anaknya seorang nabi, anaknya seorang nabi, anaknya seorang kekasih Allah. Kemudian beliau pun dikatakan, bukan ini yang kami maksudkan wahai Rasulullah. Maka beliau SAW mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu.
orang-orang yang mulia pada saat jahiliyah, mereka tetap akan menjadi orang-orang yang mulia pada saat Islam, idza faqihu, dengan syarat apabila mereka paham akan agama. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, perjanjian ini kenapa disebut dengan haliful fudul, perjanjian al-fudul? Kata al-fudul di dalam bahasa Arab berarti tadakhul fi umuril ghair, mencampuri urusan orang lain. Mungkin kalau bahasa kita sekarang tuh kepo. Tahu kepo ya? Knowing every particular object. Kurang lebih itu. Pengen tahu urusan orang lain. Tapi ini dalam kebaikan. Di mana ketika ada seorang yang terzalimi, dia tidak membiarkan orang tersebut. Dia datang mencampuri urusan orang tersebut untuk menolong orang tersebut. Makanya kadang kita suka ngatain orang yang kepo tuh, fudul ente. Kepo ente, pengen tahu aja urusan orang gitu. Nah, tapi haliful fudul, perjanjian al-fudul merupakan perjanjian orang-orang yang mulia, di mana orang-orang tersebut berjanji untuk menolong orang-orang yang terzalimi sehingga tidak ada lagi kezaliman di tanah haram pada saat itu. Sudah masuk waktu Isya? Taib, kita lanjutkan insyaallah setelah Isya. Taib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita lanjutkan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang haliful fudul, yaitu tentang perjanjian antara pemuka-pemuka kabilah Quraisy untuk menolong orang-orang yang terzalimi. Apabila ada seorang yang terzalimi di wilayah haram, maka mereka telah berjanji untuk menolong orang tersebut. Dan haliful fudul merupakan sebuah perjanjian yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir, meskipun orang-orang kafir Quraisy, meskipun mereka dengan kejahiliahan mereka semua, akan tetapi masih ada sisi-sisi baik yang mereka miliki, dan itu tidak dipungkiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian haliful fudul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang haliful fudul, walau du'itu limithlihi fil Islam la ajabtu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku di dalam Islam diajak untuk melakukan perjanjian seperti perjanjian tersebut, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la ajabtu, sungguh aku akan ikut, aku akan memenuhi perjanjian yang seperti itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ikut menyaksikan dan ikut dalam perjanjian haliful fudul. Faedah yang dapat kita ambil yang pertama adalah al-muslim adil walau ma'a khasmihi. Seorang muslim itu harus berlaku adil meskipun kepada musuhnya, kepada orang yang berlawanan dengan dia. Lihatlah pada saat haliful fudul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memungkiri kebaikan mereka dengan beliau mengatakan walau du'itu fil islami limithlihi la ajabtu. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain juga mengatakan ma uhibbu an yakuna li bihi humrun na'am. Aku lebih suka perjanjian tersebut daripada aku memiliki humrun na'am, memiliki onta merah yang diibaratkan sebagai harta orang Arab yang paling berharga. Beliau lebih memilih perjanjian tersebut daripada onta merah, padahal perjanjian tersebut yang melakukan adalah orang-orang kafir Quraisy. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tetap mengakui perbuatan baik mereka, meskipun hal tersebut tidak serta-merta
menjadikan mereka masuk surga. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Jad'an, pemilik rumah yang diadakan perjanjian Haliful Fudul. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Abdullah bin Jad'an, ia tidak masuk ke dalam surga karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu lam yaqul yauman rabbighfir li khati'ati yaumaddin. Abdullah bin Jad'an belum pernah mengatakan sekalipun rabbighfir li khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunilah dosaku pada hari kiamat kelak, pada hari pembalasan. Menunjukkan bahwa Abdullah ibn Jad'an meskipun beliau memiliki akhlak-akhlak yang mulia, tapi beliau tidak merupakan orang muslim, tidak masuk ke dalam Islam. Jadi salah kalau orang yang mengatakan yang penting akhlaknya baik meskipun orang kafir. Lah, kalau ada orang kafir yang akhlaknya baik, kita ajak dia ke dalam Islam supaya dia mendapatkan kebaikan di atas kebaikan, kebaikan yang berlipat ganda. Jangan oh udah nggak apa-apa kafir mah, yang penting akhlaknya baik. Lah, abadan. Taib, dalam sebuah riwayat pernah ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian itu berbuat syirik. Taqul masya Allahu wa syi'ta, wa taqul wal Ka'bah. Kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa taqul, dan kalian juga mengatakan, wahai orang-orang Islam, kata orang Yahudi ini, wal Ka'bah, demi Ka'bah. Maka kemudian Nabi SAW setelah mendapatkan peringatan dari Yahudi tersebut, menganjurkan kepada para sahabatnya apabila ingin mengatakan, jangan mengatakan masya Allah wa syi'ta, tapi katakan masya Allahu thumma syi'ta. Atau dalam riwayat lain mengatakan masya Allahu wahdah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Dan bukan mengatakan wal Ka'bah, akan tapi mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Dan ini yang mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahabatnya, tapi orang Yahudi. Tapi apakah beliau menolak? La, beliau menerima ingatan peringatan dari orang Yahudi tersebut. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari kejadian Haliful Fudul adalah annal muslim da'i khair yusanidu kullaman yad'u ilal khair li'annahu aula bihi. Bahwasanya seorang muslim merupakan dai, penyeru kepada kebaikan. Ia akan menolong setiap yang menyeru kepada kebaikan. Fakullu man da'a ila khairin lil mujtama' fal muslimu aunun lahu wa munasirun lahu wa mu'in. Maka siapapun orang yang mendakwahkan orang lain kepada kebaikan, terlepas dari siapakah orang tersebut, apakah anak kecil, apakah orang besar, orang tua, apakah laki-laki maupun perempuan, orang muslim maupun kafir, siapapun yang mengajak kepada kebaikan, maka seorang muslim hendaknya membantu, menolong orang tersebut karena apa yang ia serukan, karena apa yang ia dakwahkan, yaitu kebaikan. An-Nabi SAW ketika beliau berhijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya, "Ma hadza?" Para sahabat pun menjawab, "Hadza yaumun saleh." Ini adalah hari yang baik. "Hadza yaumun najjallahu bani Israil." Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israil bersama dengan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka pun menjadikan hari tersebut
sebagai hari untuk berpuasa, yaitu Yaum Asyura. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa, kita lebih berhak atas Musa. Maka beliau SAW memerintahkan untuk berpuasa Asyura. Seorang muslim, hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus bersegera dalam kebaikan dan menolong orang yang berbuat baik. Ia senantiasa berada pada sisi orang-orang yang berbuat baik. Kalau ada orang lain yang beramal, jangan kita cela amalan orang tersebut. Sholatnya cuman kalau di masjid aja kelihatan, sholat sunnahnya tidak. Sedekahnya kalau pas ada orang doang. Lah, jangan dicela, jangan dikatain. Justru ketika kita melihat ada orang yang sholat, kita lebih bersemangat. Kita juga bersemangat untuk melakukan sholat. Kita melihat orang yang bersedekah, kita semangat untuk bersedekah. Begitu seterusnya, kita melihat orang lain berlomba-lomba dalam kebaikan, kita ikut andil dalam perlombaan tersebut. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Haibati fillah azallahu wa iyyakum. Kejadian berikutnya atau peristiwa berikutnya yang kita pelajari pada malam hari ini adalah tentang binaul Ka'bah, tentang pembangunan renovasi Ka'bah dan qadiyatut tahkim, bagaimana terjadi perselisihan di antara orang-orang Quraisy dalam hal siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad nanti setelah Ka'bah ini berdiri, setelah Ka'bah ini selesai dibangun. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Ka'bah yang pertama kali mendirikannya adalah Abuna Ibrahim alaihissalam, yaitu Ibrahim alaihissalam. Dan Ka'bah merupakan rumah pertama yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Rumah pertama yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pertama kali untuk manusia adalah Ka'bah. Adalah Ka'bah. Kemudian pada zaman orang-orang Quraisy berada di Mekkah pada saat itu, terjadi banjir sehingga bangunan Ka'bah itu terkikis, bahkan sebagian bangunan itu runtuh. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy mereka berkumpul untuk mengumpulkan harta, kemudian membangun kembali Ka'bah tersebut. Akan tetapi mereka tidak menerima harta yang dijadikan untuk membangun Ka'bah kecuali harta yang thayyib, kecuali harta yang baik. Mereka tahu bahwa riba itu haram. Mereka tahu bahwa hasil judi itu haram. Mereka tahu bahwa hasil dari perbuatan zina itu haram. Mereka tahu hasil dari menipu, mencuri itu haram. Meskipun mereka melakukannya. Dan untuk Baitullah, untuk Ka'bah Al-Musyarrafah, mereka tidak menerima uang hasil dari perbuatan-perbuatan tersebut. Mereka tidak menerima hasil dari riba, dari judi, dari hasil perzinaan, dari hasil mencuri, dari hasil merampas dan lain sebagainya dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Walhasil kemudian uang yang dikumpulkan itu tidak cukup untuk membangun kembali Ka'bah seperti bangunan awal yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Pada akhirnya bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Quraisy itu berkurang. Kira-kira bisa kita lihat kalau di gambar itu yang sekarang ada
bangunan setengah lingkaran yang disebut hijr. Nah, hijr inilah yang itu merupakan bagian dari Ka'bah. Jadi Ka'bah asalnya itu sampai kepada hijr, bangunan hijr. Kemudian karena uang orang-orang Quraisy itu kurang, maka kemudian sampai di sisi sebelum hijr, yaitu kotak yang sempurna itu. Akan tetapi mereka meletakkan tanda pada hijr yang menunjukkan bahwa itu bagian dari Ka'bah, meskipun mereka tidak membangun tembok pada hijr tersebut karena uangnya kurang tadi. Kemudian di akhir, setelah Ka'bah selesai dibuat, mereka berselisih siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Siapa yang berhak? Apakah Banu Hashim, apakah Banu Taim, Banu Zuhroh, ataupun yang lainnya? Mereka berselisih sehingga masing-masing kabilah itu siap untuk berperang, membela hak untuk meletakkan Hajar Aswad. Karena itu merupakan kemuliaan. Kemudian setelah itu, ketika orang-orang sedang berselisih sampai berhari-hari mereka berselisih siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ada seorang pemuka Quraisy yang mengatakan, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama kali kita lihat masuk ke dalam masjid. Apakah kalian semua setuju? Maka pembesar-pembesar kabilah pada saat itu setuju bahwa orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid saat mereka sedang berselisih di sana. Kemudian ternyata Nabi SAW lah yang kemudian muncul pertama kali yang mereka lihat masuk ke dalam masjid. Maka kemudian mereka mengatakan, Ja'anal amin waradina bil amin. Telah datang kepada kami seorang yang amin. Karena Nabi SAW pada saat itu diberikan julukan sebagai al-amin. Dan mereka mengatakan waradina bil amin. Dan kita telah ridha dengan Nabi SAW, dengan Muhammad, seorang yang al-amin. Maka Nabi SAW kemudian ditunjuk oleh kabilah-kabilah tersebut untuk meletakkan Hajar Aswad. Akan tetapi beliau tidak serta-merta mengambil Hajar Aswad, kemudian beliau letakkan Hajar Aswad tersebut. Tidak. Dengan bijak beliau mengambil secarik kain, kemudian beliau letakkan batu tersebut di atas kain itu. Kemudian beliau memerintahkan pemuka setiap kabilah untuk memegang ujung dari kain tersebut sampai dekat dengan tempat diletakkannya Hajar Aswad. Barulah kemudian dari tempat tersebut beliau ambil Hajar Aswad dan beliau SAW letakkan. Dan dengan ini Allah Subhanahu wa taala redam pertikaian antara orang-orang kafir Quraisy, antara orang-orang Quraisy. Begitulah Nabi SAW dengan bijaknya beliau SAW menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara orang-orang Quraisy. Dari kejadian tersebut kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya bahwa ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan la tudkhilu fi bina'i hadzal baiti maksaban haraman, jangan kalian campurkan, jangan kalian masukkan biaya untuk membangun Ka'bah ini harta dari hasil yang haram, min kasbi baghiyin au madlamatin au riba, dari harta yang dihasilkan dari perzinaan,
harta yang dihasilkan dari kezaliman maupun harta yang dihasilkan dari riba. Ini menunjukkan bahwasannya al-Arab, mereka orang-orang Arab pada waktu itu, mereka mengetahui bahwa ini merupakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan meskipun mereka masih melakukannya. Dan begitulah fitrah manusia. Fitrah manusia itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan condong terhadap kebaikan dan sebenarnya enggan untuk berbuat buruk. Nabi SAW pernah ditanya tentang kebaikan dan juga keburukan. Maka Nabi SAW mengatakan, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah perangai yang baik. Wal ithmu, dan dosa itu adalah mahaka fi nafsik, yang ada pada jiwamu yang engkau ragu. Wa karihta an yattali alaihin nas, dan engkau benci untuk diketahui manusia. Hal tersebut ada dalam dirimu, akan tetapi engkau benci untuk dilihat manusia. Inilah dosa. Dan manusia insya Allah tanpa dalil pun mengetahui ini yang baik, ini yang buruk. Oh, ini merupakan kebaikan, oh ini merupakan dosa. Begitu pula orang Arab pada saat itu, mereka tahu bahwa ini merupakan perbuatan yang dosa meskipun mereka masih melakukannya, sehingga mereka mengatakan, jangan kalian campur adukan harta kalian yang digunakan untuk membangun Ka'bah ini dengan harta-harta yang haram, atau jangan masukkan dari harta-harta yang haram. Dan kita lihat, kita bandingkan dengan orang-orang pada saat ini, di mana banyak dari orang saat ini mereka mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka bukannya mengakui, malah mereka mencari pembenaran atas perbuatan tersebut. Orang-orang yang masih bermuamalah dengan riba, orang-orang yang masih mengambil harta orang lain dengan kezaliman dan lain sebagainya, mereka mencari pembenaran atas apa yang mereka kerjakan. Bahkan dengan hasil yang mereka dapat, yang mereka peroleh dari perbuatan-perbuatan tersebut, sebagian dari mereka dengan dalih ingin mensucikan hartanya, mereka gunakan untuk ibadah. Mereka gunakan untuk pergi ke Baitullah. Sebagian orang hasil dari menyamun, mencuri uang-uang orang lain, mencuri uang-uang masyarakat, mereka gunakan untuk pergi ke Baitullah, berharap Allah akan mensucikan harta tersebut. Mereka gunakan untuk membangun masjid. Sebagian mereka dari hasil-hasil yang haram, mereka gunakan untuk membangun masjid. Nas'alullah salamat wal afiyah. Nabi SAW mengatakan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Kemudian pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil dari kisah Binaul Ka'bah, dari pembangunan Ka'bah dan qadhiyatut tahkim, dan penyelesaian pertikaian antara orang-orang kafir Quraisy, adalah innar ra'yal jama'i alladhi sadara minal qurasyiyin wa hum haulal Ka'bah hinama aqbala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qalu jami'an radina ja'al amin radina ja'a Muhammad
hadzal ra'yu fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ketika orang-orang kafir Quraisy mereka sedang berselisih, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka kemudian mengatakan, kami telah ridha dengan Al-Amin, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu perlu berbaur dengan masyarakat agar ia dikenal baik oleh masyarakat sekitar tempat ia hidup. Kemudian saat ia mendakwahkan Islam ini kepada orang lain, orang tidak akan merasa asing. Ketika kita bersikap baik dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, kemudian kita ajak mereka ke dalam kebaikan, mereka akan menerima biiznillah kebaikan yang kita dakwahkan. Oh, si fulan ini orangnya baik. Kalau dia mengajak kita kepada sesuatu yang ia ajak, itu pasti sebuah kebaikan. Dan masyarakat pun akan ridha dengan hal tersebut. Lihatlah Nabi SAW. Selalu Nabi SAW bermuamalah dengan baik dengan manusia, dengan orang-orang sekitar. Beliau senantiasa berbuat jujur. Beliau senantiasa menunaikan amanah. Beliau senantiasa menjaga lisannya. Sehingga ketika ada seorang pemuka Quraisy yang mengatakan, ketika ada orang yang datang, kita ridha dengan putusannya, dan ternyata yang datang adalah Nabi SAW, semua orang pun seketika itu ridha dengan putusan Nabi SAW. Karena Nabi SAW adalah orang yang dikenal oleh mereka sebagai orang yang baik. Jangan malah kita ingin mendakwahkan kebaikan kepada orang lain, tapi kita seakan-akan menutup diri dari masyarakat. Seakan-akan dakwah ini hanya untuk golongan tertentu, untuk kalangan tertentu. Dia menhajar. Apa itu menghajar? Meninggalkan masyarakat, berdalih masyarakat ini masih di atas kesyirikan, masyarakat ini masih di atas kebid'ahan dan lain sebagainya, sehingga ia pergi meninggalkan masyarakat tersebut. Nabi SAW mengatakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adhahum. Seorang mukmin yang berbaur dengan manusia lain, yang berbaur dengan masyarakat, kemudian ia bersabar atas apa yang ia dapati dari sikap masyarakat kepadanya, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak berbaur kepada manusia, tidak berbaur dengan orang lain, sehingga ia tidak bersabar atas apa yang seseorang dapati dari masyarakat lainnya. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Dan Nabi SAW ketika kejadian binaul Ka'bah ini, beliau berusia 35 tahun. Sehingga seakan-akan ini merupakan muqaddimah sebelum Nabi SAW akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan wahyu, dan kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada orang-orang. Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa Nabi SAW adalah orang yang terbaik dari kalangan mereka. Sehingga ketika Nabi SAW lah yang kemudian menerima wahyu, tidak ada dalih bagi mereka untuk memprotes Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi SAW. Pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil dari kejadian binaul Ka'bah adalah inna min ahammil asbabid da'awiyyatil mu'aththirah husnul khuluq. Sesungguhnya di antara sebab yang dapat mempengaruhi seseorang dalam dakwahnya, dan itu merupakan
salah satu sebab yang paling besar yang berpengaruh dalam dakwah seseorang adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang baik, perangai yang baik. Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau seseorang yang berdakwah menyerukan kepada keluarganya agar keluarganya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi wal'iyadzubillah dia masih berbuat syirik, bagaimana keluarganya akan menerima? Seseorang yang mendakwahkan keluarganya untuk senantiasa mendirikan salat, menyuruh ayahnya, menyuruh saudaranya, menyuruh putranya untuk salat berjamaah di masjid, akan tetapi dia tidak salat berjamaah, malah wal'iyadzubillah dia tidak salat, bagaimana dakwahnya akan diterima? Seseorang yang menyeru orang lain ke dalam kebaikan tapi dia tidak melakukan kebaikan tersebut, bagaimana dakwahnya akan diterima? Atau seseorang yang menyeru kepada kebaikan akan tetapi bukan dengan cara yang baik, menyeru kepada kebaikan cuman omong doang, cuman nyuruh, cuman marah-marah, oh ini bid'ah, tapi tidak memberikan solusi. Yang sunnah seperti ini loh. Oh ini tidak pernah diajarkan Nabi SAW, tapi tidak memberikan solusi. Yang diajarkan oleh Nabi seperti ini, seharusnya seperti ini. Hanya mencela manusia. Oh ini ahli bid'ah, oh ini ahli syirik, oh ini. Tidak mengajak manusia dengan cara yang baik, tidak mencela, tidak mendakwahkan kebaikan dengan cara yang baik. Maka yang seperti ini bagaimana dakwahnya bisa diterima? Ustaz, tapi kan yang memberikan hidayah kepada seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Benar. Yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Benar. Tapi bagaimana cara kita mengajak manusia ke dalam kebaikan? Itu juga memiliki peran, memiliki andil. Bagaimana seseorang akan menerima kebaikan tersebut. Dan bayangkan apabila seseorang menerima ajakan kebaikan yang kita serukan, menerima dakwah yang kita sampaikan dengan cara yang baik yang kita lakukan, kemudian orang tersebut menerima dan mengamalkan dakwah tersebut, kemudian mengajarkan kepada orang lain dengan cara yang baik pula, bayangkan betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqus min ujurihim syai'. Barang siapa yang mengajarkan sebuah kebaikan kepada seseorang, kemudian diamalkan kebaikan tersebut oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut dari orang yang ia ajarkan, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang tersebut. Semoga yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yazidana ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.